sini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi selama aktualisasi di instansi dengan judul aktualisasi nilai-nilai ASN berahak dalam optimalisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui penerapan ESKM di UOBK ya sudah sekarang. Untuk latar belakang isu yang saya angkat yakni tentang belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan penyebab isu utama yakni belum adanya metode survei kepuasan masyarakat dalam bentuk digital. Untuk mengatasi itu, saya mengusulkan dan melaksanakan gagasan kreatif berupa penerapan ESKM di RSUD sekarang. Ada 4 rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan gagasan kreatif ini yang meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan, pembuatan, implementasi, serta evaluasi pelaksanaan ESKM. Untuk kegiatan pertama yakni perencanaan dan analisis kebutuhan, ada 3 tahapan. Yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor dan terkait perencanaan pembuatan SKM. Yang kedua, saya mengumpulkan data kebutuhan pengguna. Dalam hal ini saya kerjasama dengan salah satu tim dari bagian saya, yakni tim pengembangan dan penelitian, di mana tim ini sebagai penanggung jawab SKM di RSUD sekarang. Yang ketiga, saya menyusun dokumen analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil konsultasi dan kumpulan data. Dari ketiga tahapan kegiatan ini menghasilkan output berupa kesepakatan arah kegiatan, data hasil wawancara dan form kebutuhan pengguna, serta dokumen analisis kebutuhan sebagai dasar pengembangan aplikasi ke depan. Dalam kegiatan ini, saya menghadapi 2 hambatan berupa kesulitan untuk mengatur jadwal dengan tim maupun dengan mentor. Yang kedua, ternyata aplikasinya juga harus terkoneksi dengan sistem manajemen rumah sakit yang ada di rumah sakit. Untuk solusinya sendiri, saya mengatur jadwal konsultasi dan diskusi dari jauh-jauh hari serta koordinasi dengan tim programmer atau pengelola server di SIMRS. Dalam kegiatan ini, saya mengaktualisasikan nilai ASN ke-7 nilai ASN berahak dengan total 15 poin. Selanjutnya, ini evidence untuk kegiatan 1. Di sini saya konsultasi, terus ada form survei berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 serta form untuk hitung hasilnya. Ini adalah rancangan database untuk aplikasi. Next. Berikutnya untuk kegiatan kedua, di sini saya melakukan pembuatan SKM dengan 3 tahapan berupa yang pertama, saya membuat rancangan terlebih dahulu tentang terkait aplikasi yang akan dibuat. Yang selanjutnya, saya membuat aplikasi ESKM itu sendiri. Yang ketiganya, saya melakukan uji coba bersama pengguna internal yang dimana ini yang tadi berkolaborasi dengan saya, yakni tim Banglit atau pengembangan penelitian. Dari ketiga tahapan kegiatan ini dihasilkan beberapa output berupa prototype system. Yang kedua, yang aplikasi ESKM yang sudah siap untuk diuji coba. Yang ketiganya, laporan hasil uji coba internal dan data rekomendasi perbaikan jika ada. Dalam proses kegiatan ini, saya menghadapi satu hambatan, yakni ternyata selama proses pembuatan terjadi beberapa penyesuaian dalam pembuatan SKM ini. Solusinya tentunya saya juga harus menyesuaikan dengan arahan dan masukan dari mentor ataupun calon pengguna nanti. Selanjutnya, untuk aktualisasi nilai ASN yang saya terapkan dalam kegiatan ini mencapai 18 poin. Nah, ini ada evidensinya. Yang pertama itu adalah flow atau diagram alur aplikasi. Yang
yang melibatkan 2 user, masyarakat dan pengguna internal atau tim Bangkit. Ini ada display atau tangkapan layar dari aplikasinya untuk ke masyarakat dan untuk dashboardnya untuk tim Bangkit. Ini uji coba bersama programmer dan tim Bangkit, dan ini user acceptance test atau checklist buat mengukur fitur-fitur berjalan atau tidak. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga ada 3 kegiatan. Yang pertama 4 kegiatan menyusun panduan digital, selanjutnya melakukan sosialisasi, selanjutnya melakukan rilis atau upload ke server, yang ketiganya monitoring awal. Dari keempat tahapan ini menghasilkan tentunya panduan penggunaan, dokumentasi kegiatan sosialisasi, aplikasi SKM yang sudah terupload dan dapat diakses langsung masyarakat umum, dan yang keempatnya dokumentasi hasil monitoring. Dalam kegiatan ini saya menghadapi 2 hambatan, yakni terkait petugas di lapangan yang memang sulit untuk mengikuti sosialisasi. Yang keduanya, ternyata ketika dibuat QR code untuk dipasang di unit, ketika dibuatkan kita menggunakan pemendek link gitu Pak. Nah ternyata itu harus berlangganan. Nanti di solusinya kita dapat dukungan dari tim Bangkit untuk mengajukan anggaran di tahun 2026. Selanjutnya untuk aktualisasi nilai ASN dalam kegiatan ini saya berhasil mengaktualisasikan 18 poin. Nah ini untuk evidennya, itu untuk panduannya, ini QR code-nya yang saya tempelkan di unit pelayanan di evidennya. Dan ini untuk proses upload ke server. Dari ini saya pantau 1 minggu setelah dirilis berhasil mendapatkan 30 sampel data dari masyarakat. Selanjutnya untuk kegiatan terakhir, yakni evaluasi pelaksanaan, terdapat 4 tahapan. Yang pertama saya menganalisis hasil survei yang masuk. Yang keduanya tentunya menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga melakukan konsultasi terkait laporan aktualisasi, dan yang terakhir mempersiapkan bahan presentasi untuk hari ini. Untuk pada kegiatan keempat ini saya menghadapi 1 hambatan, yakni jumlah responden pada awal survei belum mencukupi gitu untuk memberikan gambaran objektif. Jadi karena memang rata-rata SKM itu dilaporkan minimal 3 bulan, sedangkan sampai saat ini belum 1 bulan genap. Terusnya mungkin kedepannya meminta petugas untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk disurvei. Dalam aktualisasi ini saya menerapkan nilai ASN sebanyak 24 poin. Nah ini evidence-nya. Dari keempat kegiatan tadi dapat direkap capaian aktualisasi nilai dasar ASN yang saya capai sebanyak 75 dari 49 yang saya rancang, terdapat 26 kenaikan. Untuk kondisi setelah diterapkannya SKM ini ada 3 ketercapaian atau tertangannya isu. Yang pertama, pelaksanaan survei dan rekapitulasi hasil lebih optimal dengan perbandingan waktu yang terkait pengisian survei yang sebelumnya membutuhkan 10 menit, untuk sekarang hanya 3 menit. Dan untuk perekapan hasil survei yang sebelumnya membutuhkan 5 hari kerja, sekarang real time 0 hari kerja. Yang kedua, dari dashboard yang saya buat, tim Bangkit bisa melihat tren dari 9 unsur pelayanan, unsur mana saja yang memang untuk prioritas diperbaiki. Selanjutnya, nah untuk yang ketiga, meskipun belum tergambar secara data karena aplikasi belum lama gitu Pak,
Namun jumlah responden sangat dimungkinkan dapat meningkat karena proses pengisiannya lebih optimal dan terbuka dari seluruh masyarakat. Selanjutnya ada untuk manfaat kegiatan aktualisasi ini ada 3 tentunya buat saya sebagai peserta. Yang pertama tentunya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang keduanya kemampuan dalam menganalisis isu serta cara mengatasinya. Yang ketiganya meningkatkan kompetensi teknis. Untuk organisasi penerapan SKM ini menjadi membantu pelaksanaan survei untuk lebih optimal aturan terdokumentasi dan siap digunakan untuk evaluasi kinerja rumah sakit, dapat memantau tren kepuasan masyarakat secara real time dan mendukung proses pelaporan di publik. Bagi masyarakat sendiri, manfaatnya yakni masyarakat memiliki sarana penyampaian materi terkait pelayanan yang diterima dengan mudah dan transparan.